Tanda seru. Tanda tanya petik 2. Binglu sedikit bingung dan berkata, Tuan Chen, Anda sedang merawat luka saudari Yingying, mengapa Anda melepas pakaian Anda? Sakit. Tubuh Lan Yingying terasa seperti terbakar. Sama sekali bukan demam, tapi panas. Jika pembakaran terus berlanjut seperti ini, semua organ dalam akan terbakar, dan meridian tubuh juga akan dibakar. Selusin orang suci berdiri di kiri dan kanan, dengan Chen Ping memegang Lan Yingying di tengah. Saat Chen Ping melambaikan telapak tangannya, penghalang formasi muncul dari udara tipis. Ini dapat mencegah nafas mereka bocor, dan mereka yang menyusul di belakang tidak akan dapat menemukannya. Melihat penampilan Lan Yingying yang lemah, Chen Ping mulai melepas pakaian Lan Yingying. Melihat ini, banyak orang suci yang sedikit malu sejenak. Bagaimanapun, Chen Ping adalah seorang laki-laki, jadi melepas pakaian Lan Yingying selalu tidak pantas. Chen Ping melirik Binglu, lalu berkata, datang dan sentuh dia. Binglu melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan menyentuh Lan Yingying, dan dia langsung terpental. Panas sekali. Apa yang terjadi? Jelas sekali di sini sangat dingin, mengapa tubuh Suster Yingying begitu panas? Sister Yingying juga mempraktikkan keterampilan berbasis es. Jika dia terus terbakar seperti ini, dia akan hancur total. Binglu bertanya dengan bingung. Dia terluka oleh Snow Cloud Beast, tubuhnya lemah, dan dia memaksakan dirinya untuk berlari jauh, itulah mengapa dia seperti ini. Chen Ping menjelaskan, tanda seru, binatang awan yang melangkah salju juga tertutup oleh udara dingin. Jika ia terluka oleh binatang awan yang melangkah salju, ia harus tertutup es. Kata Binglu, hal ini disebabkan adanya penyesuaian fungsi diri sendiri. Justru karena terluka oleh udara dingin, fungsi tubuh akan bekerja keras membuang panas untuk menjaga kerja organ tubuh. Chen Ping melepas pakaian Lan Yingying sambil berbicara, dan akhirnya dia telanjang. Meskipun Binglu tidak tahu apakah yang dikatakan Chen Ping itu benar, mereka juga ada di sini, jadi mustahil bagi Chen Ping untuk melakukan apapun pada Lan Yingying. Chen Ping mulai merawat Lan Yingying meskipun ada kontak fisik, Chen Ping menghindari bagian penting. Saat ini, Mu Yao dan anak buahnya sudah mengejar ke wilayah kutub, setelah menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, Mu Yao dengan cepat memimpin keluarga Mu dan mengejar ke depan. Setelah itu, banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke kutub, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke berbagai arah. Meskipun Chen Ping sedang menyembuhkan Lan Yingying, dia juga mengamati pergerakan di daerah kutub. Ketika dia mengetahui bahwa banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke wilayah kutub, Chen Ping mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ke daerah kutub ini tidak sesederhana yang dia kira. Selain menghadapi bahaya jijik sendiri, kita juga harus mewaspadai keluarga Mu, namun kini orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan pun harus waspada. Ini terlalu sulit, namun ada keuntungannya jika lebih banyak orang, yaitu semakin banyak orang yang datang dari kutub maka akan semakin kacau. Jika Anda bisa memanfaatkan kekacauan tersebut dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah cara terbaik. Tampaknya dalam perjalanan kutub ini, kita tidak hanya perlu mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan penilaian situasi yang baik, serta kemampuan analisis di tempat. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk mengikuti semua sekte dan keluarga bangsawan yang memasuki wilayah kutub untuk membalas dendam, jika tidak, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Sama, yang perlu dilakukan adalah menang, mengagetkan, dan menekan. Saat menghadapi orang yang berbeda, diperlukan cara yang berbeda. Setelah perawatan Chen Ping, Lan Yingying perlahan bangun. Ketika dia melihat dirinya telanjang di depan Chen Ping, dan tangan Chen Ping menyentuh tubuhnya, Lan Yingying secara naluriah melambaikan telapak tangannya. Untungnya, Chen Ping sudah siap dan menghindarinya. Saudari Yingying, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Binglu buru-buru melangkah maju dan bertanya. Lan Yingying menarik napas dan menemukan bahwa itu jauh lebih lancar dan tidak ada yang serius, jadi dia mengangguk, tidak apa-apa, orang ini. Jalan, Saudari Yingying, Tuan Chen ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Jika bukan karena dia, Anda pasti sudah lama mati. Binglu menjelaskan dengan cepat. Setelah mendengar ini, Lan Yingying melirik Chen Ping dan perlahan mengenakan pakaiannya. Apakah kamu harus melepas pakaianmu untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang? Lan Yingying bergumam.
Chen Ping tidak menjelaskan, tapi berkata dengan tenang, ayo pergi. Binglu mengikuti Lan Yingying dan menjelaskan, Saudari Yingying, tubuhmu terlalu panas sekarang. Saya hanya bisa melepas pakaianmu untuk menenangkan diri, jika tidak tubuhmu akan terbakar. Saya jamin Tuan Chen tidak melakukan apapun terhadap Anda. Dia hanya membantu Anda menyembuhkan. Banyak dari kami yang menonton. Mendengarkan kata-kata Binglu, Lan Yingying merasa dia mungkin sedikit terlalu agresif, jadi dia berbisik kepada Chen Ping, terima kasih. Chen Ping mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mengikuti Chen Ping menuju kedalaman wilayah kutub. Beberapa kelompok orang lewat di depan mereka, sehingga Chen Ping dan yang lainnya harus mempercepat dan mencari sumber daya yang tersedia di wilayah kutub. Chen Ping berjalan sangat cepat, dan Binglu serta yang lainnya hanya bisa bergantian mendukung Lan Yingying untuk mengimbanginya dengan cepat. Sepanjang perjalanan, kesadaran Chen Ping selalu dalam keadaan tegang, selama ada bahaya di dekatnya, Chen Ping akan segera mengetahuinya. Sampai langit menjadi gelap, Chen Ping dan yang lainnya tidak menemui bahaya apapun, apalagi siapapun. Melihat tubuh Lan Yingying tidak dapat menahannya, Chen Ping berkata, ayo istirahat di sini malam ini. Binglu mengangguk dan segera mengatur agar orang suci itu berjaga di sekeliling. Lan Yingying duduk di tanah, terengah-engah. Wilayah kutub ini tidak terlihat seperti tempat di mana makhluk abadi jatuh. Saya tidak merasakan sedikit pun energi abadi. Chen Ping melihat sekeliling, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Jika ini adalah tempat di mana yang abadi jatuh, maka pasti akan ada keberadaan energi abadi di sini, dan senjata yang digunakan oleh yang abadi serta berbagai senjata magis yang dikenakan oleh yang abadi pasti akan tertinggal lagi. Kalau begitu, roh peri di sini seharusnya lebih kuat dari tempat lain. Tapi sekarang Chen Ping bahkan tidak menyadari jejak keabadian. Hal ini membuat Chen Ping sedikit bingung, apakah wilayah kutub ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, atau ini hanya kebohongan belaka. Ini sama sekali bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Sebagai Raja Iblis, jika kamu berbicara seperti ini, itu berarti ini jelas bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Chen Ping tidak mengerti mengapa penguasa istana Guanghan ingin berbohong padanya. Karena ini bukan tempat jatuhnya makhluk abadi, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Ping sangat terkejut. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa suasana di sini sangat kacau, dan bahkan seluruh ruangan pun terdistorsi? Medan magnet di sini terlalu kuat. Kalau mau terbang tinggi di sini, saya khawatir akan sulit, kata Raja Iblis Ciyun. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengerutkan kening dan kemudian melompat. Begitu tubuhnya melayang ke udara, dia merasakan hisapan besar menariknya ke bawah. Chen Ping jatuh dengan cepat, matanya semakin bingung. Awalnya mereka tidak memilih terbang karena takut targetnya terlalu jelas, sekarang di sini, mereka mungkin tidak bisa terbang meski mereka mau. Chen Ping berteriak kepada Binglu, dia ingin bertanya kepada Binglu apakah dia tidak tahu tentang daerah kutub. Tuan Chen, Binglu buru-buru berjalan ke arah Chen Ping. Izinkan saya bertanya, apakah wilayah kutub ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi? Chen Ping bertanya pada Binglu. Binglu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak. Chen Ping tidak menyangka Binglu akan begitu jujur, dan berkata dengan marah, jika tidak demikian, mengapa tuan istanamu memberitahuku bahwa ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dan izinkan aku mengajakmu berburu untuk harta dan sumber daya? Tuan Chen, jangan marah. Sebenarnya, tuan istana tidak menipu Anda dalam hal ini, tetapi tuan istana menipu orang lain. Sejujurnya, Tuan Chen, tidak ada harta karun abadi di wilayah kutub ini, yang ada hanya berbagai batu kutub. Batu kutub ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi istana Guanghan kita. Tentu saja batu tiang jenis ini juga merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keluargamu, karena batu tiang jenis ini berguna bagi mereka yang melatih keterampilan es. Setelah menemukan ada batu tiang di daerah kutub, keluargamu bekerja sama dengan istana Guanghan kami dan ingin menemukannya bersama-sama dan kemudian mendistribusikannya. Hanya saja keluargamu lebih kuat dari istana Guanghan kami, dan keluargamu datang ke istana Guanghan kami untuk menjadi tetua. Jelas sekali mereka tidak mempercayai kami.
Alasan mengapa kepala istana menyebarkan berita bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi adalah untuk menarik lebih banyak orang datang ke kutub, dan juga untuk menemukan lebih banyak biksu untuk membantu kita di istana Guanghan. Karena hanya jika terjadi kekacauan di wilayah kutub, kita di istana Guanghan akan memiliki peluang. Selama kita menemukan sumber batu kutub, kita di istana Guanghan tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Binglu berkata dengan jelas. Chen Ping menatap Binglu dengan tatapan kosong, jelas Binglu sudah mengetahui segalanya sejak lama, dan jika dia berani mengatakannya pada dirinya sendiri, itu pasti instruksi dari kepala istana. Sekarang kita telah mencapai titik ekstrim, banyak sekte dan keluarga bangsawan telah tertipu, jadi tidak perlu menyembunyikannya dari Chen Ping. Chen Ping sekarang memahami bahwa meskipun dia tidak muncul di istana Guanghan dan tidak membunuh Mu Kui, istana Guanghan dan keluarga Mu cepat atau lambat akan runtuh. Datang ke sini hanyalah kesempatan bagi istana Guanghan untuk berselisih dengan keluarga Mu sebelumnya. Batu tiang apa ini? Chen Ping bertanya. Binglu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Saya belum melihatnya. Kepala istana menemukannya di tempat ini secara kebetulan. Saat itu, penguasa istana terluka parah dan harus pulih dalam waktu yang lama. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit terkejut. Pemilik istana Guanghan adalah seorang biksu Mahayana. Jika dia terluka di daerah kutub, bukankah itu berarti jika biksu seperti mereka datang ke alam kesengsaraan, dia akan mati? Binglu melihat keraguan Chen Ping dan dengan cepat menjelaskan, kepala istana terluka saat itu karena dia secara keliru memasuki perbatasan kekacauan. Daerah kutub ini adalah perbatasan. Dan kawasan perbatasan ini tidak memiliki ciri atau hambatan yang jelas. Jika Anda tersesat dalam kekacauan perbatasan, Anda mungkin mati. Kepala istana berkata dia hanya mengambil beberapa langkah karena kesalahan dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Dengan mengatakan ini, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa di tanah kacau di perbatasan, bahkan makhluk abadi yang kuat pun bisa. Begitu masuk, tidak ada tulang yang tersisa. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang alam Mahayana dari kepala istana. Pergilah istirahat, kita akan melanjutkan perjalanan kita besok. Chen Ping menyuruh Binglu pergi. Namun Chen Ping sendiri mengalami kebingungan, dia tidak tahu di mana letak batu tiang itu, dan dia tidak memiliki peta untuk menemukannya di tengah salju putih yang luas. Jika itu adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, Anda juga dapat menemukan lokasi pastinya berdasarkan intensitas energi abadi. Sekarang mereka belum tahu apa itu batu ekstrim, apalagi aura batu ekstrim, lalu kemana mencarinya. Tepat ketika Chen Ping sedang kebingungan, Raja Iblis Ciyun berkata, batu kutub seharusnya disebabkan oleh medan magnet. Jika kamu ingin menemukan batu kutub, kamu hanya perlu mencari tempat dengan medan magnet terkuat. Medan gaya. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping mulai mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Chen Ping tidak tidur malam itu dan mulai membuat sesuatu untuk menemukan medan magnet. Chen Ping dan yang lainnya hanya dapat mendeteksi objek di sekitarnya dan merasakan atmosfer sekitarnya dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi medan magnet tidak dapat mendeteksinya. Kini kita hanya bisa mengandalkan peralatan untuk menemukan tempat dengan medan magnet terkuat. Ketika hari terang, Chen Ping sudah memiliki 2 batang logam lagi di tangannya. Kedua ujung batang logam itu dibuat sangat tajam.